Tales of Herding Gods. Kinmu dan rombongan akhirnya kembali dari kapal misterius di Great Ruins setelah melewati banyak bahaya. Kinmu kembali memeriksa pakaian bayi dengan bordiran nama, Kin, dan mulai sadar bahwa tulisan itu berbeda dengan tulisan di liontin giok miliknya. Ini membuatnya semakin bingung tentang asal-usul dirinya. Semua orang lalu membahas kapal raksasa, kapal bulan, dan bagaimana si bisu bisa menemukan jalan aman di dalam kapal. Bahkan Raja Dutian mengakui tempat itu sangat berbahaya. Si lumpuh sempat ingin mencuri kapal tersebut, tetapi dimarahi Nenek Si karena ukurannya terlalu besar untuk dibawa ke desa. Saat mereka keluar dari area segel, kapal raksasa itu menghilang dan berubah kembali menjadi hutan biasa. Kinmu sadar bahwa segel misterius itu hanya muncul pada malam hari. Setelah itu mereka kembali ke desa lansia cacat untuk merayakan tahun baru bersama. Kinmu kemudian melepaskan segel Raja Dutian sesuai janjinya. Raja Iblis itu memutuskan tidak akan kembali ke dunia Kinmu karena dunia manusia dianggap terlalu berbahaya dan dia ingin mencari dunia baru untuk rakyatnya. Menjelang akhir bab, kepala desa memanggil Kinmu secara pribadi. Dia mengatakan menemukan sesuatu di kapal selain petunjuk tentang keluarga Kinmu. Apoteker lalu memberikan sebuah cermin misterius yang ternyata berisi peta menuju Charefrey Village, tempat asal Kinmu. Namun cermin itu telah disegel oleh kepala desa agar Kinmu belum bisa pergi ke sana karena tempat itu terlalu berbahaya sekarang. Di akhir cerita, kepala desa mengatakan dirinya tidak punya banyak waktu lagi dan mulai menyerahkan tanggung jawab besar kepada Kinmu. Ini menjadi tanda awal Kinmu dipersiapkan sebagai penerus Human Emperor atau Kaisar Manusia berikutnya. Kepala desa secara resmi menyerahkan sebuah segel hitam tua bernama Human Emperor Seal kepada Kinmu. Kepala desa mengungkapkan bahwa Kinmu telah dipilih menjadi penerus berikutnya dari garis keturunan Human Emperor. Namun Kinmu malah bingung dan tidak terlalu tertarik. Menurutnya gelar itu tidak punya manfaat apapun selain menambah beban. Kepala desa sampai kesal karena banyak orang di masa lalu memohon untuk mendapatkan warisan itu, tetapi Kinmu justru ingin menolaknya. Kepala desa lalu menjelaskan arti sebenarnya dari Human Emperor. Itu bukan penguasa dunia atau raja yang memiliki kekuasaan besar, melainkan seseorang yang memikul tanggung jawab umat manusia. Tugas garis keturunan Human Emperor hanya satu: menebas dewa, iblis, bahkan langit itu sendiri. Jika para dewa mengganggu manusia, maka tangan mereka akan dipotong. Jika mereka menindas manusia, maka kepala mereka akan ditebas. Mendengar penjelasan itu, Kinmu langsung ingin kabur karena merasa tanggung jawabnya terlalu mengerikan. Kepala desa akhirnya memaksa Kinmu menerima warisan tersebut dan mulai mengajarkan seni pedang miliknya. Untuk menguji Kinmu, kepala desa meminta duel menggunakan teknik pedang. Teknik itu telah berkembang jauh karena Kinmu menggabungkan ilmu pedang kepala desa dengan seni lukisan dari kakek tuli serta pemahaman pedang milik Imperial Preceptor. Serangannya menciptakan ilusi gunung dan sungai seperti dunia nyata. Namun kepala desa dengan santai membalas menggunakan jurus yang sama. Dalam satu benturan, Kinmu langsung terpental dan menghantam dinding rumah kakek Jangal. Bekas tebasan pedang membentuk pola gunung dan sungai di dinding. Meski kalah telak, Kinmu tidak menyerah. Ia terus bangkit, mengobati luka dengan air liur naga. Lalu memikirkan kelemahan jurusnya sebelum menyerang lagi sambil berteriak. Sekali lagi, setiap kali menyerang, Kinmu kembali terpental ke rumah-rumah lain di desa. Kadang ke rumah Old Ma, kadang ke bengkel si bisu, bahkan ke rumah kakek tuli. Setiap benturan meninggalkan pola pedang berbeda di dinding. Tetapi dari setiap kekalahan itu, Kinmu terus memperbaiki teknik pedangnya sedikit demi sedikit. Kepala desa diam-diam merasa puas karena bakat pemahaman Kinmu memang luar biasa. Dalam cerita ini, menegaskan awal perjalanan Kinmu sebagai Human Emperor generasi baru sekaligus awal pelatihannya dalam jalan pedang sejati. Oke, sampai di sini dulu, bantu follow untuk part selanjutnya.